Oke, thank you. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirulu start streaming. Akhirnya kita workshop lagi. Akhirnya kita punya waktu untuk streaming lagi setelah sekian lama. Setelah sekian lama ya, jadi kita sudah sekian lama kita nggak ngobrol-ngobrol di sini. Kita punya kesempatan untuk ngobrol dan diskusi. Semoga malam ini indah ya. Malam ini indah. Malam ini malam yang asik buat kita ngobrol-ngobrol, sekaligus menyampaikan pertanyaan buat teman-teman yang teman-teman yang kepo ya, kepo. Oh iya, wedangnya belum. Wedangnya belum dibikin ya. Sebelum mulai, eh, pertama kita akan selesai jam 9, sehingga teman-teman nanti bubuk jam 9 ya. Menyapa teman dulu, Mas Nurifai, Mas Cipto, Mas Akurasi, Mas Eka, Mas Eka Sri Marianto. Pesan ditarik, santai mas, santai. Lucu-lucu nggak apa-apa. Mas Wiwit Arianto, Mas Arthur, Mas Sentani, kemudian Ngapak ing Ngayogyakarta. Ngapak itu harusnya di Cilacap ya. Kemudian Mas Eka, Febri Nugroho. Kemudian kita juga kita live sekalian di ini ya, live di Instagram. Caranya gimana? Kelihatan banget kalau udah lama ya, udah lama banget nggak live, terus bingung. Mas Febri Nugroho, Mas Kreatif Channel. Hmm. Yang belum pernah ketemu sama saya, kita ada di Telegram sama di YouTube ya. Teman-teman yang di YouTube bisa nonton pertanyaannya, yang di Instagram, bukan Telegram ya, di Instagram bisa mengajukan pertanyaan. Tapi lebih asik kalau kita nontonnya di YouTube ya. Baik, thank you, terima kasih teman-teman semua. Malam ini kita ngobrol-ngobrol. Yang pengen punya pertanyaan diajuin, tapi kayaknya kita punya list. Kita udah mulai nomor 45 ya, 46 di sini. Kemudian kita sampai ke 1080 ya. Wah, luar biasa. Jika tidak ada pertanyaan di chat, maka saya akan mengisi pertanyaan ini yang di yang di Google Doc ya, teman-teman. Sebelumnya Mas Fernantama ya, kemudian Mas Mukti Ali, Maura Edi, kemudian TB Family, Mas Dedi Suryanto, Digital Indonesia, Mas Aziz Maulana, Mas Sukses, kemudian ada di Mas Ahmad Arfian, Mas Edi Nurhafi ya, Mas Ontani Muslim, kemudian Mas Mbak Tuti Channel ya. Di YouTube juga ada 25 orang live ya. Nasop ini reseller ya. Honey Lemonku, waduh, followernya itu mulu ya. Mbak Vena, Pia Kosmetik, Hai Mbak Mas Rizky ya.
Halo Mas Yoyo, halo juga Mbak Bahtiar Hidayat, Mas Alek Kodrat, ya dan teman-teman semua. Baik, kita akan apa namanya menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah di list. Saya jawab. Jika ada pertanyaan di chat, maka saya akan prioritaskan pertanyaan di chat ya, teman-teman di chat apa namanya di chat YouTube. Oke, sebelum kita mulai, 3 detik kita untuk berdoa ya, berdoa mulai. Selesai terowongan, ya Allah mudahkanlah kami dalam hari ini, sore ini belajar bersama Facebook Ad. Semoga dimudahkan jalan, kemudian dimudahkan eh, mendapatkan ilmunya, kemudian disegerakan winning campaign-nya ya, disegerakan profitnya gitu. Baik, nomor 46, saya mau menjawab pertanyaan yang nomor 46. Mas, ini ada pertanyaan tapi nggak ada namanya ya. Mas mau tanya kenapa ya ad yang sekarang itu jadi lama reviewnya. Sebelumnya 2 kali sempat kena disable BM-nya, tapi kata si Epi itu kesalahan dari dia. Normalnya berapa durasi in review ad? Ini nomor 46, teman-teman. Sekarang ini mungkin kalau kena manual review, itu biasanya customernya atau kita ketika ngiklan itu mengandung kalimat-kalimat yang perlu dilakukan manual review, sehingga gampang sistemnya Facebook membuat itu di manual review oleh tim viewer mereka. Tapi kalau campaignnya itu kata-katanya itu mengandung hal-hal yang biasa, yang umum, maka itu langsung di approve ya. Terutama kalau post ID yang sudah sering di approve, gampang banget di approve-nya gitu. Terus kemudian durasinya berapa? Durasinya kita nggak tahu pasti, biasanya setelah hari kerja ya mereka melakukan checking hari kerja. Tapi kalau banyak banget ya pastinya akan urut ya. Maksimal harusnya 1 kali 24 jam itu mereka udah aktif kembali. Jika belum, maka paling mudah sebenarnya kita bikin campaign baru ya, terus kemudian nanti akan dicek ulang ya. Kemudian Mas, saya punya nomor 47 ya. Mas, saya punya custom audience. Ini ada pertanyaan di chat ya kayaknya, Mas Farid As ya. Mas tanya kenapa rule harus di semua level, campaign, adset, dan ad. Nggak cukup di level adset saja? Ini pertanyaannya bagus banget. Apakah nggak cukup di level adset saja? Kok ada yang campaign, kemudian adset, ada ad ya? Nah, ini kenapa kita ada berlayer-layer, tergantung dari tujuan kita. Misalkan kita ngiklan atau men-setting atau men-testing ad baru. Ad-nya ada 10. Kemudian kita pengen melihat ad mana yang perform, yang paling profit, itu di mana. Nah, kalau campaign-nya itu, ad-nya itu dipakein rule di asset level, maka ketika ada ad yang atau ad yang nggak winning, maka tidak akan di-pause sama aset, sama ad-nya, sama rule-nya ya. Karena rule-nya hanya di aset. Beda kalau kita rule-nya itu ada di ad level. Ketika misalkan CPPE-nya, CPC sama CTR-nya nggak masuk, maka itu otomatis di pause setelah spend berapa gitu. Itu kan jadi mudah ya, jadi enak. Kalau di asset level dia nunggu spending berapa gitu. Nah, itu dia nggak bisa mentargetkan spesifik ad kalau kita role-nya di aset. Demikian pula juga di campaign ya. Kalau asetnya banyak, kita mau ngetes dengan aset dengan interest tertentu, terus kemudian rule-nya hanya ada di campaign, maka kita akan rugi tuh, karena kita nggak bisa mengontrol aset gitu Mas. Kemudian Mas Maura, Mas Yoyo mau tanya Mas, kenapa aku coba manual bid kok nggak nge-reach, gimana ya caranya? Nah ini Mas Maura, ini tekniknya begini Mas Maura. Ketika kita ngiklan, pertama kali kan kita automatic bid kan, automatic bid. Kemudian ketika setelah saya automatic bid, maka setelah maksimal 7 hari, maka learning phase-nya selesai. Learning phase selesai ini, maka kita akan bisa melihat asetnya itu ada di berapa ya. Asetnya ada di
apa namanya, ada di berapa CPA-nya. Kalau misalkan CPA-nya itu 30.000, 20.000, 10.000 gitu ya, maka kita benar-benar tahu CPA kita itu berada di mana. Kemudian kalau posisinya manual bid, maka kita bisa ngetes dengan bid yang sama dengan CPA-nya. Kalau bidnya itu misalkan 30.000, maka kita bisa setting manual bidnya 30.000. Tapi kalau bidnya itu apa namanya 50.000, kita bisa juga setting ke 50.000. Nah, sekarang ketika campaign itu kita ubah ke manual bid dan nggak jalan, caranya gimana? Biasanya kita mulai set bid itu ke 200% dari CPA yang tadi kita ketahui ya. Contohnya CPA kita itu tadi 30.000, maka set bid kita, set manual bid kita itu 60.000 ya, 30.000 kali 2 atau 60.000, sehingga dia bisa nge-reach karena 2 kali lipat dari CPA kita gitu. Kemudian berikutnya sehingga dia bisa nge-reach. Nah, kemudian kalau pakai aturan atau rule, kita bisa begini. Kita bisa mulai sebenarnya kalau 30.000, caranya set ke 30.000, terus bikin rule. Kalau nggak ada reach, maka naikkan manual bidnya. Kalau nggak ada reach lagi, naikkan ke manual bidnya sampai dia ketemu reach-nya. Kalau sudah ada reach-nya, maka kita bisa auto kan, apa namanya? Bisa di apa namanya? Bisa di stop ya manual bidnya ya. Apa namanya? Kenaikan budgetnya bisa di stop. Kemudian Mas sukses 21, saya lagi mulai belajar Facebook Ad Mas, cuman masih bingung cara memulainya. Mohon pencerahannya. Baiklah, kita udah mulai ya. Ini cerah banget ini hari ini. Hari ini indah Mas. Kemudian biar belajar nggak kecewa boncos terus. Nah ini kita tontonlah YouTube saya sampai belenger ya. Kemudian Mas Inanto, hilang timbul suaranya Mas ya, sepertinya kayaknya koneksi ya. Karena koneksi kita akan recording nanti, insya Allah ada recordingnya, jangan khawatir kalau ada. Kemudian putus-putus, nah ini kayaknya mulai rewel koneksinya. Kita pindah ya. Kita pindah koneksinya. Oke, semoga lancar. Nomor pertanyaan 47. Oke. Kita tunggu sampai live kembali. Ya. Baik, kita mulai ke pertanyaan nomor 47. Mas, saya punya custom audien, kemudian saya buat LAA. LAA itu di bawah 6%, itu audien di bawah 10 juta terlalu kecil menurut saya kan. Enggak Mas, ini juga udah lumayan gede kalau segitu itu. Kemudian mulai LA 6%, audien 11 juta. Kemudian LA 10%, audien 18,5 juta. Pertanyaan, apakah saya mau buat aset dengan LA 10% aja atau perlu dibuat juga untuk LA 6, 7%, 9%? Dari Mas Abu Ibrahim. Nah, begini Mas Abu Ibrahim. Oke, kita tunggu sejenak. Tunggu sejenak. Oke,
Pertanyaannya Mas Abu Ibrahim ya, pertanyaannya kalau saya biasanya bikin LAA itu 1%, 2%, 3%, 10%, ya 10%, 1 sampai 10%. Terus kemudian kita pecah-pecah begitu. Mungkin kontennya ada sekitar apa namanya? Kurang lebih ada 10 LAA ya. Terus kemudian 10 LAA ini kita bisa coba satu aset atau LAA. Kemudian nanti kita akan lihat atau testing dengan menggunakan CPO. Kita uji dari 10 LAA ini mana yang winning ya, mana yang winning dari 10 aset itu. Terus kemudian dari 10 itu kemudian kita lihat, iya, YouTube-nya disconnect. Hmm. Ya kita rubah ke ini ke handphone ya, koneksi handphone. Oke, kayaknya ini koneksinya lagi jelek, maka saya terusin aja sampai ke 50 ya. Saya akan bikin recordingnya nanti. Saya buat satu aset dengan LA 10%, itu jadinya gede memang, tapi kita nggak bisa ngecek satu persatu ya LA mana yang winning atau tempat customer itu berada. Terus kemudian yang ke-48, bab struktur campaign dan aset-aset dari 3B testing, kalau ada yang winning nanti ditaruh dikumpulin di aset ya. Kemudian taruh di aset, jadi ini yang dikumpulkan adalah asetnya, pindah ke 3B atau campaign. Gimana pindahnya? Yang dipindah itu bukan campaignnya ya, tapi post ID-nya ya. Post ID-nya. Bukan post ID-nya sebenarnya. Ini kacau ini. Apa namanya koneksinya. Kemudian yang dipindah adalah save audiennya ya, save audiennya. Jadi campaign 3 aset 3B ini ketemu winningnya, kemudian kita pindah ke campaign 3A ya. Kemudian pindah ke situ. Kemudian nomor 50, campaign 1A di struktur campaign itu engagement, itu objektifnya engagement ya, benar. Terus kemudian katanya ads yang winning ditambahkan ke social proof di sini. Langkahnya gimana Mas? Nah ini langkahnya, kita ambil post ID-nya ya, ambil post ID-nya. Kemudian setelah ketemu post ID-nya, maka kita bikin campaign ya, campaign seperti biasa dengan engagement tadi. Interestnya bisa menggunakan audiens kita yang sudah engage di landing page atau koneksi kita, atau Instagram kita di landing page kita, atau interest yang sesuai dengan keinginan kita. Terus kemudian berikutnya adalah masukkan post ID-nya ya, post ID yang kita udah masukkan tadi. Kurang lebih begitu teman-teman caranya. Terus budgetnya kita mulai dari mana? Mulai dari 20.000 cukup ya. Kemudian 49, Mas masih bingung untuk menentukan mana yang di-kill di awal. Aset menandakan interestnya nggak profitable, atau ads menandakan ads copy material nggak converting. Mana dulu yang dicek setelah 500 impresi, tingkat ad atau adset. Ini kan yang menentukan mana yang di-kill. Nah, kalau mau menentukan di-kill yang mana, kita bisa mulai dari ad-nya dulu ya. Ad-nya dulu, misalkan 500 impresi itu ad-nya, bukan adsetnya.
Yang di-kill apa? CPPE, CTR, CPC ya. Tiga itu yang kita lihat. Kalau tiga parameter itu nggak terpenuhi, maka kita bisa 500 impresi pertama itu di-kill ya, di-kill dulu. Sehingga kita akan ketemu ad yang memang benar-benar perform banget gitu. Apakah ini adset? Enggak, ini di adsetnya ya, di ad-nya. Jadi ketika 500 impresi itu di ad-nya. Itu kalau itu mohon maaf teman-teman, terima kasih. Saya harus berhenti sekarang karena koneksinya nggak bagus. Saya akan simpan recordingnya dan akan saya upload sekarang juga. Thank you banget, mohon maaf sekali kita nggak bisa lanjut karena koneksinya bilang dulu. Kita coba lagi besok, insya Allah semoga dilancarkan, dimudahkan ya. Tadi udah berdoa, kita berdoa kita adalah apa yang kita pelajari sore hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan. Nabila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirulu tutup lawang karena udah selesai. Hatur nuhun, terima kasih.